Muhammad Syarih, tafadhol Ustaz. أهلا وسهلا بارك الله فيكم جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي آله وصحبه أجمعين وبعد ikhwah sekalian barakallahu fikum, Bapak dan Ibu-ibu, teman-teman sekalian dari Masjid Al-Falah, ya. Jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan antum semua yang sudah mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk terjalinnya acara kajian kita ini, yang semoga kajian kita ini dirahmati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tentunya agar kita mampu untuk bisa mengambil manfaat-manfaat dari kajian ini. Ikhwata sekalian barakallahu fikum, pada kesempatan pagi hari ini dan juga insya Allah kesempatan kita akan ambil sebuah pembahasan yang cukup penting, ya, pembahasan yang sebenarnya sangat-sangat menarik. Pembahasan tentang identitas kita nih siapa gitu. Assalamualaikum. Banyak orang ini kalau ditanya, ya, atau orang tuh kalau nanya atau ke siapapun lah, mereka pasti nanya pertama nama, ya, pertama nama. Lalu biasanya mereka akan tanya kuliahnya, sekolahnya, jabatannya, gelarnya, pangkatnya, ya. Jadi identitas itulah yang mereka akan tanya. Sampai akhirnya kita juga ikut menjawab, ya. Orang-orang akhirnya ikut menjawab, ikut terbiasa dengan itu, dan sering banget lupa sama identitas kita yang satu ini. Identitas yang semua orang ini memiliki identitas. Apa itu? Identitas kita semua, mau pangkatnya setinggi apa, mau sekolahnya setinggi apapun, mau gelarnya sebanyak apapun, tapi tetap kita semua punya identitas yang sama. Kita punya sebuah julukan yang sama. Apa? Hamba. Julukan kita tuh. Hamba, budak, hamba kita. Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Identitas yang satu ini nih, nggak nempel di KTP kita, tapi memang harusnya nempelnya di hati kita. Kadang-kadang gara-gara lupa sama identitas kita yang satu ini, akhirnya perilaku-perilaku kita yang nggak mencerminkan identitas kita. Sekarang banyak banget, ikhwatah barakallahu fikum. Ada orang yang pangkatnya mungkin tinggi banget gitu. Jenderal kah, atau panglima kah, atau direkturnya, atau yang lain. Pasti ada sebuah wibawa yang mesti dia jaga, ya kan? Ada aturan-aturan yang mesti dia jaga. Dia nggak boleh melakukan ini karena apa? Karena jabatan yang dia miliki. Dia nggak boleh kayak gini, dia nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena jabatan yang dia miliki. Karena identitas yang nempel sama dirinya. Nah, kalau kita lupa identitas dasar kita sebagai hamba Allah, ini yang menjadikan kita akhirnya tidak berlaku sebagaimana Subhanahu wa taala. Kita sering lupa, sering lolos. Karena kebanyakan identitas yang kita sebutkan tanpa identitas paling penting di diri kita, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang sangat repot dengan identitas kita yang memiliki pangkat yang luar biasa. Saya ini sudah doktor, saya ini punya jabatan tinggi, saya ini jadi direktur, saya itu presdirnya, ya, dan jabatan yang lainnya. Yang akhirnya kita lupa bahwa setinggi apapun tetap aja hambanya Allah. Ini identitas yang akhirnya bukan hanya penting untuk ditulis di KTP aja, tapi mungkin dia penting untuk dituliskan di HP kita sendiri yang biasa kita lihat. Bahwa kita hamba Allah. Anda mau kemana aja, Anda hamba Allah. Anda mau duduk di mana aja, mau di ruangan presdir pun Anda duduk, Anda hambanya Allah.
Anda dimanapun hambanya Allah. Walaupun Anda kalau naik pesawat harus beli yang bisnis, tetap aja walaupun bangkunya enak, Anda hamba Allah. Nggak bakal bisa melepas identitas yang satu ini. Kalau jadi perwira kah atau jadi polisi atau jadi apapun itu, ada waktu pensiunnya. Tapi jadi hambanya Allah, nggak ada waktu pensiunnya. Ini berarti identitas kita yang paling sejati ya ini. Hambanya Allah. Nggak ada. Di setiap momen dalam kehidupan kita, kita hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa lepas dari identitas yang satu ini. Maka pada saat kita sadar kita nggak bisa lepas dari identitas yang satu ini, maka berarti ini menunjukkan identitas yang satu ini sangat penting untuk dijaga. Karena nggak lepas-lepas gitu. Dan akan sangat beruntung orang-orang yang mampu menjaga identitas ini gitu loh. Dia hamba Allah, oke. Saya harus berjalan sesuai dengan perintah majikan saya, dia budaknya, majikannya Allahnya. Dia manusia, dia makhluk, penciptanya Allah. Dia lapar, yang ngasih rezeki. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, siapapun Anda nggak lepas dari kalimat hamba Allah. Anda Abdullah. Dan jangan pernah lupa ini. Pernah melupakan bahwa kita memiliki identitas sama hambanya Allah. Mau ustadz, mau presiden, mau habib, mau ulama, mau siapapun dia, hambanya Rabbul Alamin. Ikhwah barakallahu fikum. Sepanjang sejarah manusia, pangkat apa sih yang paling tinggi? Pangkat apa yang paling istimewa? Pangkat apa? Apakah pangkat menjadi seorang jenderal? Apakah pangkat menjadi presdir? Apakah pangkat menjadi profesor? Apa? Pangkat tertinggi itu apa? Pangkat tertinggi manusia, makhluk, paling tertinggi apa? Dia diangkat menjadi atau diutus menjadi seorang rasul. Paling tinggi itu. Di antara para rasul, ada yang lebih tinggi lagi. Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kekasihnya Allah hanya dua. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Gak ada makhluk yang derajatnya, yang pangkatnya lebih tinggi, yang gelarnya lebih tinggi dibanding Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada. Jadi apapun pangkat yang kita miliki, apapun jabatan yang kita miliki, itu masih di bawah pangkat dan jabatannya Rasul alaihi salatu wassalam. Sepanjang-panjang apapun gelar kita, ada SH, ada SE, ada MA, ada semuanya, kalah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak ada yang ngalahin kalau udah masuk derajat khullah, derajat kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, udah. Yang lain kalah. Yang lain kalah. Rasul alaihi salatu wassalam itu bukan hanya mengungguli kita, Bapak-bapak dan Ibu. Rasul itu mengungguli seluruh nabi dan rasul. Seluruh makhluk, seluruh malaikat diungguli oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Paling tinggi itu Rasul alaihi salatu wassalam. Nggak ada lagi yang lain. Makhluk paling tinggi derajatnya itu Rasulullah. Dia kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana nggak tinggi derajatnya? Gimana nggak tinggi kelasnya? Gimana nggak the best tuh gelar itu? Kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, Khalilullah yang satu ini, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala ini, itu nggak pernah lupa untuk menyertakan predikat ini, jamaah. Identitas yang satu ini. Apa? Hambanya Allah. Iya, Rasul itu kekasihnya Allah. Tapi Rasul nggak pernah lupa bahwa dia adalah hamba Allah. Itu adalah utusan orang pilihan Allah. Tapi dia nggak pernah lupa bahwa dia adalah Allah. Ikhwah barakallahu fikum. Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Jin itu memberikan menceritakan tentang Rasul SAW, Rasul itu disebut apa sama Allah? Abd.
hambanya Allah. Wa innahu lamma qama abdullah yad'u. Tuh, hambaku begitu dia bangun dia minta sama Allah. Maksudnya adalah Nabi SAW. Dibilang apa sama Allah? Hamba. Kalau derajat yang paling tinggi aja, setinggi Nabi alaihi salatu wassalam, itu masih dinamakan hamba sama Allah, maka yang di bawah itu nggak usah belagu. Anda hambanya Allah. Anda nggak kemana-mana. Anda hambanya Allah. Anda punya apa? Anda hambanya Allah. Orang paling istimewa aja masih dinamain hamba sama Allah. Nabi Isa alaihi salam dalam surat Maryam bilang apa? Qala inni abdullahi ata kitab wa ja'alani nabiyya. Isa mengatakan, ini Abdullah, aku hanya hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberikan aku kitab. Wa ja'alani nabiyya, Allah yang menjadikan aku seorang nabi. Dasarnya apa? Hamba. Allah bilang bahwa para nabi itu hamba. Semuanya hamba ya, kawan. Jadi yang di bawah Nabi, yang cuma ustadz, yang cuma habib, yang cuma ulama, yang cuma kiai, hamba. Gak usah melebihkan diri dibanding Rasul alaihi salatu wassalam. Gak pantas. Ya. Gak pantas. Ini hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam, jamaah sekalian, barakallahu fikum. Waktu nulis Nabi kan kirim-kirim surat ya. Kirim-kirim surat kepada pemuka-pemuka kaum gitu waktu itu. Ya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ngirim ke mana, ke Heraklius, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin, dari Muhammad, abdillahi wa rasulih, hambanya Allah, ya, hambanya Allah dan Rasulnya, hambanya Allah dan Rasulnya. Coba sekarang kita lihat pada saat kita mendapatkan jabatan yang tinggi misalnya. Itu pasti udah dari direktur PTA. Udah. Ini dikhawatirkan dia lupa bahwa dia yang akan dia teks, yang akan dia kirim emailnya itu juga hamba Allah. Dia punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan. Nabi alaihi salatu wassalam nggak pernah lupa tuh memasukkan kalimat ini. Abdullah, hambanya Allah. Agar ingat, ada remnya. Hamba Allah, mainnya gimana? Mainnya sesuai dengan aturan Allah. Ini yang akhirnya, kalau udah punya jabatan, ngaco deh. Korupsi lah, yang haram diambil lah, yang syubhat nggak ditinggal, yang haram jadi halal, yang halal bahkan jadi haram. Kenapa? Lupa. Kalian adalah hambanya Allah. Main dengan aturan Allah. Pada saat Anda merasa hanya Anda, ini bukan hambanya Allah. Tidak ada di dalam pikiran kita itu. Ya, hambanya Allah. Wah, liar. Apalagi kita udah berada di atas. Liar. Itu bakal, macam-macam. Bikin keputusan ini, keputusan itu, keputusan ini, keputusan itu. Nggak mikir, apakah ini sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Selalu seperti itu. Ini akhirnya menjadikan seseorang itu lupa bahwa dia itu hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan Ustaz. Barakallahu ikhwas sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa pentingnya memang kita menyadari bahwa kita ini hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini identitas yang nggak bisa kita kita keluar dari situ, nggak bisa. Kita tetap bakalan jadi hambanya Allah. Makanya barakallahu fikum, ada satu hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang menunjukkan bahwa Nabi Alaihi Wasallam pangkatnya tertinggi, gelarnya terindah, jabatannya terbaik, Khalilullah, Khalilur Rahman, nggak pernah mau ada orang yang menyanjung dia tuh berlebih-lebihan gitu. Wah, lebay banget. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah hambanya Allah. Pada saat
anna rajulan jaa ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam faqala lah. Orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bilang, "Anta sayyid Quraisy." Kamu nih Muhammad, kamu ini adalah ketuanya orang-orang Quraisy. Kamu yang pegang tuh orang-orang Quraisy. Bahkan di sebagian riwayat mengatakan apa? Anta sayyiduna wa ibna sayyidina. Engkau ini wahai Muhammad merupakan orang yang memiliki kekuatan penuh atas kami. Sayyid. Wa ibna sayyidina. Dan anak dari orang yang memiliki kekuatan penuh di antara kami. Sayyid. Ya, bahkan dalam riwayat itu mengatakan anta a'zamuha fi wa 'alaha qaulan. Kamu ini Muhammad orang yang paling, kamu ini wahai Muhammad orang yang memiliki sebuah power yang luar biasa buat kita dan seterusnya. Pujian demi pujian, oke? Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum. Jangan lebay kata Rasul. Jangan lebay kata Rasul. Lihat, Rasul dipuji setinggi langit. Jangan lebay kata Rasul. Yastahuyannakumus syaitan. Jangan mau diganggu setan dengan pujian-pujian yang berlebih. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Qulu ana abdullah wa rasuluh. Katakan aku hanya hambanya Allah dan Rasulnya. Aku hanya hambanya Allah dan siapa? Dan Rasulnya kata Allah, kata Rasulullah SAW. Ini menggambarkan kepada kita dengan jelas ya khawatah. Ini untuk orang yang demen banget dipuji, tentang jabatannya tinggi, harus mesti dipuji, harus mesti disanjung. Nggak usah lebay. Rasul aja begitu dipuji bilang apa? Qulu biqaulikum, biasa aja. Saya hanya hamba dan Rasulnya. La ilaha illallah. Bapak ini orang yang bos terbaik yang pernah saya lihat, Pak. Bapak ini kalau bikin mapping bisnis ini yang terbaik yang pernah saya ketahui. Bapak ini orang terbaik. Katakan kepada mereka, ya Yohanes, qulu biqaulikum. Nggak usah lebay, Pak. Saya hanya hamba Allah yang dititipkan jabatan ini. Selesai. Saya hanya hambanya Allah yang dititipkan jawaban ini. Ini per kalimat ini mungkin ringan kita dengar, tapi sebenarnya sangat ampuh untuk menjadikan rem buat kita. Kemanapun kita berada, apapun yang kita punya, kita hambanya Allah. Masih ada yang lebih besar dibanding kita. Maka barakallahu fikum ikhwatah. Ini yang saya maksud dengan identitas kita ya ini. Hambanya Allah. Hambanya Allah. Maka barakallahu fikum. Di antara kita sih insya Allah tidak ada yang mengelak ya bahwa dia itu hambanya Allah. Bahkan sangat oke banget, sangat ya siap banget gitu loh. Pada saat dia mengklaim atau memproklamirkan bahwa ia merupakan hambanya Allah. Ya. Saya nggak ragu Ustaz untuk mengatakan saya hambanya Allah. Iya, nggak ada yang ragu. Kalau ragu malah jadi masalah. Ya. Tapi orang yang mengatakan saya hamba Allah mesti tahu hal ini. Biar sadar bahwa kita beneran hamba Allah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau tuh membeberkan kepada kita tentang makna dari kalimat apa? Inni abduk. Ya Allah, aku adalah hambamu. Apa yang ada di balik kalimat ini? Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, iltizamu ubudiyatihi minadz-dzulli wal khudu'i wal inabah. Setelah dicermati kata Imam Ibn Qayyim bahwa perkataan ya Allah, aku hambamu itu melukiskan bertahannya orang tersebut dalam peribadatan kepada Allah. Bertahannya orang tersebut dalam peribadatan kepada Allah. Bertahannya orang tersebut di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertahannya di dalam peribadatan. Itu yang namanya hamba itu tuh. Pada saat kita klaim, inni abduka ya Allah, aku adalah hambamu ya Allah, aku adalah hambanya Allah. Berarti apa? Kita mesti bertahan di atas ibadah kepada Allah. Jadi kita nggak boleh beribadah kepada yang lain, itu nggak boleh. Dengan ketundukan, kepatuhan, dan diri di hadapan Allah. Saya ulang. Dengan ketundukan, kepatuhan, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Ya namanya juga hamba. Punya apa sih? Hamba. Gak punya apa-apa. Kalau Allah gak mau ngasih, gak punya apa-apa. Kata Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian ini fakir. Kalian butuh sama Allah. Wallahu ghaniyun ankum. Dan Allah gak butuh sama kalian. Bapak sekalian, barakallahu fikum, ibu sekalian, bapak sekalian. Kalau kalimat hamba ini kita sandingkan dengan kalimat Allah, itu pasti rendah. Hambanya dunia, ngapain tuh dia? Pasti gila dunia. Hambanya wanita, pasti gila wanita. Gitu terus. Hambanya dolar, hambanya rupiah. Udah, memang urusannya apa? Hanya sebatas dunia aja gitu loh. Jadinya rendah. Tapi pada saat kalimat hamba ini, yang dasarnya adalah kerendahan, itu disandingkan dengan kalimat Allah, maka ini merupakan sebuah syaraf, sebuah apa namanya, kebanggaan, gitu loh, kehormatan. Apalagi jika disandingkan dengan kalimat atau nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Abdurrahman atau Ibadur Rahman, hambanya Ar-Rahman. Maka itu merupakan sebuah kemuliaan, itu sebuah kehormatan buat kita. Nah, sekarang ya kata barakallahu fikum, siapa yang nggak pengen jadi hamba Allah beneran, hamba Ar-Rahman, hamba Ar-Rahim, siapa yang nggak pengen? Nah, pada saat kita ingin menjadi hambanya Allah yang benar-benar jadi hambanya Allah, maka apa yang dikatakan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah patut untuk kita renungi. Ya. Pada saat kita mengatakan ini abduk, ya Allah, aku adalah hambamu. Maka kita harus bertahan di atas ibadah kepada Allah dengan ketundukan, kepatuhan, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan Allah itu nggak bisa sombong, kita mesti tunduk sama Allah. Kita harus tunduk sama Allah. Ya. Ikhwah sekalian, jangankan manusia yang kecil-kecil, alam semesta itu semuanya tunduk sama Allah, semuanya patuh, semuanya menghinakan diri di hadapan Allah. Itu langit, itu bumi, itu gunung, sungai, semua laut, segala macam. Semuanya mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 83. Dalam surat Ali Imran ayat 83 Allah mengatakan walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha, kata Allah, hanya kepada Allah berserah diri apa-apa yang ada ataupun di bumi. Ya salah. Semuanya tunduk sama Allah. Semua tunduk sama Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 116. Allah bal lahu ma fis samawati ardi kullun lahu qanitun. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepada Allah. Semua tunduk kepada Allah. Al-Baqarah 116. Semua tunduk. Semua patuh. Allah bilang A, A. Allah bilang B, B. Bukankah gunung Uhud waktu pernah dinaiki atau didaki oleh Rasul? Umar, Uthman. Gunungnya bergetar. Gunung bergetar, jemaah. Gunung bergetar. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Rasul gunung Uhud. Rasul ngajak bicara gunung Uhud. Uthbut ya Uhud. Fa inna fika nabiyyun wa siddiq wa syahidan. Uhud, diam, kata Rasul. Diam Uhud. Di atas kamu ada Siddiq, yakni Abu Bakar, dan ada 2 orang syahid, Umar dan Uthman. Uhudnya masih tetap goyang? Enggak, patuh. La ilaha illallah. Patuh, diam langsung. Diam langsung. Makanya kadang kita kalah patuh sama benda-benda yang gak bisa bicara.
Gunung Uhud segitu besarnya, segitu kerasnya, patuh kalau Rasul perintahin. Kita manusia kerdil kecil, hatinya lebih keras daripada gunung kadang-kadang. Allah ngomong A, diambil jalan B. Rasul ngomong B, diambil jalan C. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana katanya hamba Allah. Kalau namanya hamba Allah, perintah Allah, ya manut, ikut, patuh. Berserah diri kepada Allah. Namanya juga hamba. Namanya juga hamba. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikati wa hum la yastakbirun. Dalam surat An-Nahl ayat 49 kata Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 49 Allah mengatakan, dan hanya kepada Allah bersujudlah, bayangin. Bersujudlah apa-apa yang berada di langit. Semua yang melata di bumi, sampai malaikat, mereka semuanya sujud, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Wahum la yastakbirun, dan mereka nggak sombong. Sombong. Sombong jemaah barakallahu fikum. Karena semuanya tahu saya adalah hambanya Allah. Identitasnya hambanya Allah. Nggak ada yang lain sama sekali. Makanya kadang kita suka lupa identitas kita ternyata hambanya Allah, bukan yang lain. Ya. Ikhwah barakallahu fikum. Kalau sebesar gunung aja tunduk sama Allah. Ya, bahkan ada ayat di dalam Al-Qur'an itu sangat menggambarkan sekali ya bahwa gunung itu juga tunduk kepada Allah gitu loh. Surat Al-Hasyr ayat 21 ya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 21 apa kata Allah? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la tahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wallah. Kalau aja kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an di atas gunung, pasti kamu akan lihat gunung tunduk kata Allah. Gunung tunduk. Gunung tunduk. Tunduk dan terpecah disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwwata illa billah. Masih ada gunung nih, gunung. Ustaz, ini gunung bisa pecah kalau ditaruhkan ayat gitu loh. Bukan kita tulis ayat kita taruh di atas gunung, enggak ya. Maksudnya adalah ayat Al-Qur'an itu diturunkan kepada siapa? Gunung tersebut gitu. Mereka yang ngambil beban itu, enggak bisa gunungnya. Takut sama Allah, tunduk patuh betul sama Allah. Sampai ketakutan mereka. Gunung bisa sampai pecah gara-gara Al-Qur'an. Anehnya, ada hati orang yang lebih berat daripada gunung. Lebih keras daripada gunung. Yang nggak tersentuh kalau Al-Quran dibacain. Yang nggak tersentuh kalau dengar ceramah. Yang nggak tersentuh kalau dengar hadis. La ilaha illallah. Maka kalau hati udah lebih keras daripada batu, Al-Quran nggak mampu untuk menembus. Maka jangan salahkan Allah telah menciptakan neraka untuk hati-hati yang keras seperti itu. Hati mereka dijamin melembut, hati mereka dijamin turun pada saat neraka sudah menjadi tempat mereka. Ayat nggak mempan. Yang mempan buat gunung nggak mempan buat kita. Ini sulit. Sulit sebenarnya untuk dipercaya. Tapi ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ngerti Quran, ngerti tafsirnya, tapi nol dari prakteknya. Tapi nol dari prakteknya. Mana? Ikut pengajian, iya. Ke masjid juga iya. Bikin acara pengajian, iya. Tapi nol dari prakteknya. Cuma seru, ngumpulin aja. Cuma pengen denger aja. Tentu hatinya. Anda manusia atau gunung? Gunung aja bisa sampai pecah.
Langit aja tunduk. Masa manusia nggak tunduk? Hamba siapa kita? Hamba Allah tuh bukan. Dalam surat An-Nazi'at, ya, dari juz 30, apa kata Allah? Aantum asyaddu khalqan amis sama banaha? Kata Allah, manusia. Anda merasa lebih berat, lebih keras, lebih megah, lebih sulit untuk diciptakan dibanding langit, kata Allah. Dibanding langit. Anda merasa Anda lebih istimewa, ya? Penciptaan Anda lebih istimewa penciptaan langit? Enggak. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas, kata Allah dalam surat Ghafir ayat 50. Dalam surat Ghafir ayat 57 Allah bilang apa? Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar penciptaan manusia. Tingkat kesulitan lah. Itu lebih besar langit, lebih besar bumi. Mereka nggak ada yang sombong sama Allah. Langit kalau Allah suruh hujan-hujan, Pak. Langit kalau Allah suruh panas-panas. Langit kalau disuruh mendung-mendung sama Allah. Malaikat itu kalau di langit itu ada ayat Al-Quran yang akan dikirimkan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, antum tahu apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana, kata Rasulullah SAW, semua malaikat pingsan karena ayat Al-Quran. Dan yang pertama kali bangun adalah malaikat Jibril alaihissalam. Langsung dikasih ayat itu sama Allah, malaikat Jibril forward. Jadi setiap jalan malaikat Jibril itu ditanya sama malaikat-malaikat, "Madza qala rabbuna?" Apa yang Allah katakan ya? Malaikat Jibril cuma mengatakan qalul haq. Allah mengatakan yang hak. Allah mengatakan yang hak. Malaikat Jibril, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril itu memiliki 700 janah, memiliki 700 sayap. Jibril gede, kita nggak ada apa-apanya, tapi tunduk sama Allah, tapi patuh sama Allah, karena ya Allah, dia nggak pernah lepas identitas itu dalam dirinya, nggak pernah bisa dilepas. Dia nggak pernah, identitas yang satu itu nggak pernah lupa. Kita yang nggak lupa, kadang-kadang justru jabatan kita, gelar kita nggak lupa, tapi identitas kita yang sangat mendasar ini yang kita lupa, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah barakallahu fikum. Ada sebuah hadis ya. Ini hadis kalau seorang salaf namanya Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala, kalau beliau menyampaikan hadis ini di atas kudanya, itu beliau nggak sanggup, akhirnya sampai jatuh. Saking dahsyatnya hadis ini menyentuh hatinya. Saya ulang. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Beliau kalau setiap membaca hadis ini, beliau sampai jatuh dari tunggangannya karena tersentuh dengan hadis ini. Apa hadisnya? Kita dengar hadisnya jemaah. Hadisnya hadis qudsi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku juga mengharamkan kezaliman di antara kalian. Fala tamu, jangan pernah zalim. Ya ibadi, ini akan lebih memperlihatkan identitas kita. Ya ibadi kullukum illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Rasul sallallahu, kata Allah, hai para hambaku, kalian semua sesat, tersesat, dekat sama neraka, tersesat. Kata Ibnu Mas'ud apa? Sesungguhnya lebih dekat kepada kalian dibanding tali sandal kalian. Jannatu kadzalik, dan surga juga begitu. Kalian tersesat, kata Allah Subhanahu wa taala, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum,
maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan kepada kalian. Lihat. Kita nggak bisa ngaji, wallah, kalau bukan karena Allah. Kita hamba Allah nih, nggak punya apa-apa kita. Nggak bisa apa-apa kecuali Allah tunjukin buat kita. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para hambaku, kalian semuanya tuh kelaparan. Kalian gak punya makanan, tuh kulkas lihat tuh, yang penuh dengan makanan lihat. Itu Allah yang kasih. Jangan sombong, Anda hanya hamba Allah. Kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Semua lapar kata Allah kecuali orang yang aku berikan makan memang. Fastat'imuni ut'imkum, minta makan aku kata Allah, aku berikan makan untuk kalian. La ilaha illallah. Gak usah sombong. Hamba Allah. Ya ibadi kullukum 'ar illa man kasautuhu fastaqsunkum. Wahai setiap dari hambaku kata Allah, kalian semuanya telanjang, kalian gak punya baju, kalian gak punya celana, kalian gak punya apa-apa kata Allah. Illa man kasautuh, kecuali orang yang aku kasih pakaian memang. Fastaksuni aksukum. Minta pakaian kepada aku berikan kepada kalian. Lihat tuh lemari yang pakaiannya mungkin tinggi banget. Penuh banget. Sampai kita lupa, aku pernah punya baju ini ya. Lupa. Saking banyaknya. Itu dari siapa? Anda hamba Allah, nggak usah sombong. Itu dari Allah. Fastaksuni aksukum. Minta sama saya pakaian, saya berikan pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai kalian ini kalau melakukan dosa tuh nggak kenal waktu. Malam dosa, siang dosa juga, pagi dosa juga, sore dosa juga. Dimanapun, kapanpun kalian dosa. Tapi, kata Allah, aku akan mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun deh kepadaku, aku ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai para hambaku, tidaklah satupun dari kalian mendapatkan sebuah bahaya lalu kemudian bahaya itu membahayakan Allah, tidak. Dan mendapatkan kebahagiaan lalu mempengaruhi Allah, tidak. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada fi dzalika fi mulki syai'an. Wahai para hambaku kata Allah, kalau orang pertama di antara kalian sampai orang di antara kalian, kalau jin pertama di antara kalian sampai jin terakhir di antara kalian semuanya memiliki hati yang sangat bertakwa, memiliki hati yang sangat bertakwa. Hatinya semua kayak Rasul. Hatinya apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Tidaklah menambah keindahan kerajaanku kata Allah. Untuk mendengar apa kata Allah? Tidaklah menambah keindahan kerajaanku. Tidaklah menambah luas kerajaanku. Tidaklah lebih menjadikan aku hebat, kata Allah. Enggak. Jadi jangan sombong. Anda hamba Allah. Anda sujud, Anda ruku. Itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah enggak butuh sama ruku dan sujud kita. Kita yang butuh. Kita yang butuh, namun dengan rahmatnya Allah, siapa yang ruku dan sujud padahal itu untuk mereka, Allah buatin surga. Surga buat siapa? Buat kita. Ini hamba, kita hamba, benar-benar hamba sudah. Kita bukan Tuhan jemaah. Kita nggak bisa sok memiliki. Kita nggak memiliki. Yang miliki itu Allah. Jadi kayaknya saya ngambek deh sama Allah. Kenapa Allah nggak kasih saya anak? Kenapa? Kenapa nggak kasih saya anak? Kenapa Allah nggak kasih saya sembuh? Saya ngambek deh sama Allah. Ngambeklah sana. Tidak mengurangi keindahan, kemegahan kerajaannya Allah. Tidak mengurangi kehebatan Allah. Enggak. Anda nggak usah sujud, nggak usah rukuk, nggak usah. Allah tidak butuh dengan sujud dan ruku Anda. Enggak. Anda hambanya Allah.
Anda yang butuh untuk mengabdi kepada Allah. Kita sebagai hamba itu yang butuh mengabdi kepada Allah. Allah nggak butuh apa. Allah maha sempurna. Allah bisa ngerjain semua sendiri. Namun Allah ingin mengistimewakan beberapa para hambanya. Allah ingin mengistimewakan beberapa hambanya. Allah bisa ngerjain semuanya sendiri. Kita hanya hambanya Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'u'tiya kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang pertama dari kalian sampai orang terakhir di antara kalian dikumpulin. Jin pertama sampai jin terakhir dikumpulin. Semua dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Jin pertama sampai jin terakhir. Semuanya minta sama Allah. Yang satu minta mobil, yang satu minta anak, yang satu minta istri, yang satu minta rumah, yang satu minta dan seterusnya. Semuanya minta dan semuanya saya kasih, kata Allah. Maka pemberian saya untuk setiap dari kalian itu tidaklah mengurangi apa yang miliki. Ya salah. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Kecuali hanya seperti kita masukin jari kita ke laut lalu kita cabut, itulah yang berkurang. Yang nempel di sini. Apaan? Apakah mengurangi? Seluruh dunia silahkan celup air jari ke laut, seluruh manusia yang ada di dunia. Celupkan airnya ke laut. Apakah laut akan berpengaruh, akan turun banyaknya air laut itu, volume airnya akan turun? Enggak. Tidak. Dan begitulah apa yang Allah miliki. Allah punya segala-galanya. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma uwaffikum iyah. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Namun kata Allah, yang akan terhitung adalah amal dari kalian. Ya hamba Allah, ya Abdullah, hambanya Allah, anak dari hambanya Allah, cucu dari hambanya Allah, karyawan dari hambanya Allah. Amal itu oleh Allah. Tsumma uwaffikum iya, kemudian aku bayar nanti semuanya, kata Allah. Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Yang mendapat keburukan, maka jangan menyalahkan yang lain kecuali dirinya. La haula wala quwwata illa billah. Maka barakallahu fikum ya ikhwatah. Kita nggak bisa apa-apa karena kita hamba Allah. Semua itu dari karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sadar dengan identitas yang satu ini. Kita hamba Allah, nggak usah belagu. Kita nggak boleh menghina kepada makhluk. Kita patuh dan tunduk itu kepada makhluk. Bosnya minta tolong, Pak, beliin saya wine dong, mau ada tamu. Ikut, iya. Sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh. Istrinya nyuruh maksiat, iya. Papa ikut, sami'na wa ata'na. Ganteng nggak usah pakai jenggot, Pak, habisin aja. Iya, sami'na wa ata'na. Padahal baru baca hadis Rasulullah SAW itu memerintahkan para laki-laki memanjangkan jenggotnya. Iya, mah, dipotong aja. Suaminya nyuruh, mah, kayaknya kalau pakai kerudung panjang gitu kayak ibu-ibu mah. Lupain tuh surat An-Nur langsung, iya, Pak, nggak usah pakai kerudung panjang lagi. Anda hamba siapa? Anda hamba bos Anda kah? Istri Anda, suami Anda, bahkan anak Anda yang kalau minta, Pak, tolong dong beliin gitar misalnya. Oh iya. Anda hambanya siapa? Anda hamba Allah atau bukan? Hambanya Allah, ikut main cara mainnya Allah. Gini ya, khotbah barakallahu fikum. Kalau Anda melihat gitu ya, ada satu orang yang Anda, aduh kesian banget orang ini nih. Akhirnya Anda ambil dia. Dia pengemis misalnya. Anda ambil. Anda bilang, udah. Nah, kamu tinggal di rumah sini aja. Tinggal sama saya di rumah sini. Saya akan mencukupkan apa yang kamu butuhkan. Oke? Akhirnya anak ini masuk rumah Anda. Setelah anak ini masuk rumah Anda,
dapat kamar, dikasih baju, dikasih handuk, mandi. Ya. Itu baju kotornya itu berserakan. Keluar kamar mandi, becek. Sabun yang di kamar mandi, yang biasanya mestinya ditutup, itu nggak ditutup. Shower masih nyala. Lampu nggak dimatiin. Buang handuk sembarangan. Masuk ke kamar dia lagi, kemudian keluar makan. Makan berantakan. Makan nggak pernah dicuci piringnya. Makan nggak pernah bawa ke dapur piringnya. Udah. Sombong itu dia, sebelagu itu dia. Kira-kira kita sebagai yang punya rumah, apa reaksi yang akan keluar? Ya orang nggak tahu diri ya. Oke. Saya berusaha untuk sabar di hari pertama. Di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat, nggak berubah dia. Kalau kita minta tolong, tolong dong, ini habis nih, minta tolong di warung situ tuh, kamu ke depan, ya 20 meter ada warung, beli di situ telur. Dia bilang apa? Enggak, males. Males. Gimana reaksi kita? Insya Allah kalau masih berlanjut seminggu seperti itu, udah. Seminggu doang umur anak itu di rumah kita. Kenapa? Kan kamu udah saya bawa ke rumah, udah saya kasih makan, udah saya kasih tempat tinggal, tahu diri dong. Gitu. Tahu diri dong. Ya udah gitu kita. Allah yang udah ngasih telinga, Allah yang udah ngasih mata, Allah yang udah ngasih seluruhnya buat kita. Tahu diri dong. Anda hambanya Allah. Bukan hamba yang lain. Ya. Gimana kalau anak yang udah kita ambil tersebut, yang kita tadinya kesian, kalau disuruh sama tetangga mau, tapi disuruh sama kita nggak mau, tapi tinggal, kan aneh. Kamu mestinya loyalnya sama saya. Bukan sama dia nggak ngasih apa-apa. Tapi saya ngasih sesuatu kepada kamu. Begitu manusia tuh. Dapat semuanya dari Allah, tapi loyalnya sama yang lain. Dapat rezeki dari Allah, tapi loyalnya sama bosnya. Lebih loyal daripada loyal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hambanya Ar-Rahman. Jadilah hambanya Ar-Rahman yang mereka ini kelak akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya mungkin meminta untuk mungkin hostnya aja ya untuk bisa membacakan surat Al-Furqan ya. Membacakan surat Al-Furqan mulai tadi dari ayat 63 sampai 77. Silahkan. Ustaz, Ana pakai Al-Quran dulu ya Ustaz. Silahkan. Yang lain juga bisa dibuka surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Furqan 377. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت
مستقرا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Saya dilanjut lagi. Lanjut lagi Ustaz. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. Barakallahu fikum. Ada yang mau melanjutkan dari 71 sampai habis 77. Man taba wa amila salih. Ada di antara para jemaah yang ikut kajian dapat 71 sampai 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna as-su'ara wa idza marru bil lahwi marru kirama. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yahirru 'alaiha summa wa umyana. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Barakallahu fiik, jazakumullah khair, Pak Haiban dan Pak hostnya siapa ini hari ini nih? Lupa nyimak tadi. Panji, Pak Ustaz. Panji, Masya Allah, jazakumullah khair atas surat Furqan ya. Siapa lagi kira-kira yang akan menyumbangkan suaranya nih untuk membaca terjemahnya?
Ayat 63. Ini yang lain ya. Silakan. Dapat apa nih Pak? Ada hadiah lagi apa enggak ini? Ah, Belum. belum siapkan hadiahnya. Tapi kalau ada boleh juga, silakan. Yang mau, ayo. Tinggal buka Al-Qur'annya surat 63 sampai 77. 63 sampai 77. Silakan di-open, di-unmute. Ya, di unmute. Silakan, gampang sekali, cuma tinggal membaca. Baca terjemah aja. Artinya aja. Mana nih? Silakan, ada yang mau? Mungkin masih membuka Al-Qur'annya mungkin. Oh iya betul. Baca terjemahannya ya Ustaz. 63. Terjemahannya aja. Dari 63 ya sampai Ya. 77 sampai habis surat. Gampang sekali, tinggal buka di Mbah Google juga bisa. Saya bertanya Ustaz, 63 sampai 77. 63 sampai 77 Ibu. adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang mengkhianati, maka mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh, jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan mereka, sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu.
Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ibu atas pembacaan terjemahannya. Dan dari surat Furqan mulai ayat 63 sampai 77, kita bisa melihat itulah sifat hamba Ar-Rahman. Hambanya Allah Subhanahu wa taala yang kalau seorang hamba itu bisa menjaga identitas dia dengan cara melakukan apa yang telah Allah katakan dalam surat Al-Furqan, maka apa balasannya? Balasannya itu dimulai dari tadi. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru qawna fiha tahiyatan wa salaman. Mereka itu akan mendapatkan balasan, ya, memiliki kelas yang sangat tinggi di hadapan Allah. Mereka bakal masuk surga. Hambanya Allah. Tepatnya di ayat ini Allah namakan mereka dengan hambanya Ar-Rahman. Maka insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengupas tentang sifat-sifat Rahman yang ada dalam surat Furqan ini. Kurang lebih ada 8 sifat, ya. Ada 8 sifat yang 8-8-nya ini dijanjikan siapa yang bisa menjaga identitas dia sebagai hambanya Ar-Rahman, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum ikhwas sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa membahas sifat-sifat tersebut pelan-pelan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi ibadur Rahman, hamba-hambanya Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya kembalikan kepada hostnya. Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas yang sudah disampaikan, itu benar-benar jadi pengingat buat kita semua ya Ustaz. Semoga bisa bermanfaat buat kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini benar-benar pengingat yang ibaratnya bisa jelek banget buat kita. Dan bisa bermanfaat Ustaz juga, bisa menjadi amal jariah ya untuk Ustaz. Ustaz, insya Allah sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Dan alhamdulillah di kolom chat sudah ada jamaah yang bertanya. Ini izin akan saya bacakan Ustaz. Dari Adriani. Bismillah. Afwan izin bertanya, bagaimana memberikan jawaban yang tepat ketika ada seseorang bertanya, kenapa kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah? Padahal Allah tidak butuh ibadah kita. Apa hakikat Allah menghidupkan manusia? Sudah? Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Pertama yang mesti disadari adalah laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Enggak sama dengan manusia. Pada saat kita harus selalu menyamakan konsepnya Allah dengan konsepnya, nggak bisa. Karena Allah itu bukan makhluk. Allah itu sang khaliq. Ya. Itu membuat sesuatu, itu pasti ada sesuatu yang dia inginkan. Ya. Dan seluruh manusia, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, mau sebaik apapun, maka ada sesuatu yang diinginkan dari kebaikan tersebut. Oke. Sekarang misalnya, Anda membantu seseorang. Ya. Saya ikhlas kok membantu seseorang. Iya, salah satu bentuk ikhlas itu apa? Kita tetap ada sesuatu yang ingin kita dapatkan dari kebaikan tersebut. Iya kan? Namun kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia. Allah memerintahkan manusia beribadah. Allah matikan manusia. Allah hisab manusia apa? Agar Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada manusia. Dan ini dalam surat Yunus ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat keempat, ilaihi marji'ukum jami'an, kepada Allah semua kalian kembali. Wa haqqa, janjinya Allah itu benar. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Allah yang menciptakan manusia lalu mewafatkannya. Buat apa sih semuanya nih kita diciptain? Ngapain sih kita di dunia? Ngapain kita sujud? Ngapain kita ruku? Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, agar Allah mengganjar perbuatan orang yang beriman lagi beramal saleh bil qist, dengan keadilan yang baik. Allah pengen kasih surga. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Dan untuk yang kufar itu mereka akan dapatkan minuman-minuman dari nanah dan api. Jadi Allah Subhanahu wa taala murni hanya ingin memberikan balasan kepada orang-orang yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu semua, jamaah barakallahu fikum,
kaidah besarnya adalah la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Anbiya memberikan konsep kepada kita. Dalam surat Al-Anbiya ayat 23. Konsepnya apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Enggak usah repot mencari jawaban kenapa Allah ciptain gunung sih, kenapa Allah ciptain laut sih, kenapa Allah ciptain kita sih, kenapa begitu, kenapa Allah begini begitu. Cari alasan demi alasan kenapa. La yus'al amma yaf'al. Allah nggak usah ditanyain kenapa melakukan ini dan itu. Kata Allah apa? Yang pasti Anda pikirkan, Anda akan ditanya oleh Allah dengan seluruh perbuatan Anda. Ya, jadi lebih baik kita menyibukkan diri untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dibanding kita mesti nanya kenapa Allah cipta ini, cipta itu dan lain sebagainya. Ingat, Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim. Ya, Allah bijaksana. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia, tidak mungkin. Ya, manusia aja nggak mungkin. Ya, menciptakan sesuatu yang maksudnya nggak benar gitu, manusia menciptakan sesuatu yang sia-sia. Pasti ada fungsinya, ya. Namun biasanya manusia itu fungsinya itu akan kembali kepada diri dia. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak. Menciptakan manusia fungsinya agar bagian kepada manusia. Ar-Rahmanir Rahim. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi hamba-hambanya ibadur Rahman yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Barakallahu fikum. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Insyaallah itu sudah lengkap banget jawabannya. Atau mungkin dari Mbak Driani, apakah ada tanggapan atau jika masih belum jelas bisa ditulis tanggapannya di kolom chat, nanti insyaallah akan saya bacakan. Pada jamaah lain yang pada ingin bertanya, insyaallah tafadhol, kita masih punya waktu sampai setengah 11, 15 menit lagi. Apabila tidak ingin mengetik, bisa tidak di-mute lagi dan bertanya langsung pada Ustaz. Sepertinya belum ada yang bertanya lagi Ustaz. Atau mungkin dari Pak Haiban, ada yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Ya, saya tadi tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz mengenai hati kita sudah mengeras menjadi batu, susah sekali untuk mendengarkan atau memahami isi-isi kandungan Al-Quran. Itu saya merasa sekali Ustadz, kadang-kala susah sekali itu. Itu gimana caranya Ustadz untuk bisa melembutkan hati supaya bisa mudah menerima ilmu ataupun juga menerima isi-isi kandungan Al-Quran, Ustaz. Barakallahu fikum. Caranya gimana? Pertanyaannya bisa kita dasari dengan kenapa hati itu bisa keras gitu loh. Kenapa hati itu bisa keras? Ternyata dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Kata Rasulullah SAW, di dalam tubuh manusia itu terdapat daging, yaitu jantung. Ya, yang kalau seseorang itu melakukan dosa, ya, nukita fihi nuktatun sauda, akan ada titik hitam. Ya, maka pada saat kita melakukan dosa terus, maka kehitaman itu tambah banyak dan tambah mengeras, maka akan sulit sekali hidayah itu masuk. Dan itu yang mendasari bahwa kenapa kita susah banget ya, kadang-kadang mentadaburi Al-Quran dan lain sebagainya. Sebabnya adalah karena apa? Lakukan, ya, maksiat yang telah kita lakukan. Makanya barakallahu fikum, caranya adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ngaji agar kita benar-benar tahu isi Quran itu tersebut, ya. Jadi banyak orang memang sebatas tilawah tanpa tadabbur. Tidak begitu bermanfaat untuk dirinya, tidak bisa merubah hatinya. Karena ucapkan sesuatu yang dia nggak paham juga akhirnya. Ya, makanya butuh banget kayak pengajian-pengajian seperti ini diikuti agar melembut, ya, agar hati kita bisa melembut. Banyak taubat, istighfar, ikutin pengajian dan beramal. Nah, ini hal-hal singkat yang kiranya dapat merubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Ya, bisa merubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Biiznillah ta'ala. Terus apakah ada pengaruh faktor makanan, Ustaz? Saya pernah mendengar ada seorang
anak menghafal Al-Qur'annya susah sekali karena makanan yang diberikan oleh orang tuanya makanan dari yang kurang berkah, kurang thayyib. Nah, ya, barakallahu fikum. Betul, ya. Makanan yang halal ya tentu sangat mempengaruhi, betul-betul sangat mempengaruhi, ya. Dan makanan yang haram pun mempengaruhi seseorang gitu loh. Ya. Pada saat konsumsinya suka yang haram-haram yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka indikasinya adalah hati mereka juga bisa mengeras gara-gara kebanyakan masuk yang haram. Dosa sekecil apapun itu akan berpengaruh kepada hati. Dosa sekecil apapun akan berpengaruh kepada iman. Lalu bagaimana sebuah dosa yang dilakukan terus-menerus? Ya, keharaman yang masuk terus-menerus, maka akan mempengaruhi hati seseorang, akan mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. Barakallahu fikum, itu sangat berpengaruh. Itu sangat-sangat berpengaruh. Makanya mesti jaga amal soleh. Yang amal soleh ini termasuk pemasukan kita juga mesti jaga. Dari mana pemasukannya, makanannya seperti apa, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa doa. Haram yang paling susah kan itu kan haram cara mendapatkannya ya Ustaz ya. Kalau babi udah jelas lah kita nggak pernah makan, tapi haram cara mendapatkannya itu yang ya, walaupun kambingnya disembelih pakai bismillah tapi habis nyolong ya haram. Iya. Cara mendapatkan misalnya dari uang riba gitu ya Ustaz ya. Iya, betul. Ya. Baik Ustaz. Ya, silakan. Jazakallahu khair, Pak Iban. Ustaz, ini ada feedback dari Mbak Adriani, Ustaz. Jadi, fungsi Allah menghidupkan manusia itu untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia ya. Kemudian kita dilarang untuk mempertanyakan kenapa Allah menciptakan manusia. Apa benar begitu ya Ustadz? Afwan kalau salah menangkap. Betul. Barakallahu fikum. Betul. Dan menyebutkan kenapa nggak ada beresnya. Ya, menyebutkan kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah takdirkan ini, kenapa Allah takdirkan itu. Percaya, Allah tidak mungkin menentukan sesuatu tanpa hikmah. Allah terlalu sempurna untuk kita prasangka seperti itu. Allah terlalu baik untuk kita itu. Allah itu hakim, maha bijaksana, maha hikmah. Kita kadang nggak tahu apa hikmah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian dan cobaan kepada kita. Namun itu banyak sekali hikmahnya. Ya, bukankah Maryam alaihi salam, ibunya Isa itu sampai mau mati aja daripada mesti melahirkan? Rasa sakit yang dia rasakan itu benar-benar menjadikan dia seperti, aduh kenapa kayak gini gitu. Tapi siapa yang tahu? Ternyata dia mengeluarkan seorang nabi, dia melahirkan seorang nabi yang akhirnya namanya Maryam itu sampai dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran, sampai jadi nama surat Al-Quran. Lihat bagaimana hikmahnya Allah Subhanahu wa taala lewat satu takdir yang dirasa manusia sulit, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah di situ. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala dari setiap perilaku yang Allah telah buat gitu. Ya, pasti ada hikmahnya, pasti ada keindahannya di sana. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak butuh ditanya kenapa Allah melakukan ini, dan namun manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa melakukan ini dan itu. Barakallahu fikum. Kita masih ada waktu 8 menit, insya Allah ini ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Sebenarnya ada 3 pertanyaan Ustadz, tapi sekiranya apa yang barusan Ustadz sampaikan bisa menjawab di pertanyaan terakhir ini Ustadz. Ya. Insya Allah 2 pertanyaan yang akan saya bacakan Ustadz. Yang pertama dari Pak Yanto, Bismillah, Assalamualaikum. Bagaimana memberikan nasihat kepada anak agar lebih mudah diterima dengan baik? Itu yang pertama Ustadz. Dan yang kedua, Ustadz, seorang ateis pernah berkata kepada saya, apakah Tuhan bisa membuat batu yang keras yang Tuhan sendiri tidak dapat mengangkatnya? Ini Ustadz. Mungkin pertanyaan kedua dulu ya. Ya. Barakallahu fikum. Orang ateis itu tidak ada iman. Dia mengeluarkan iman dari hatinya. Dia mengeluarkan rububiyah dari hatinya. Dia orang yang stres. Dia orang yang nggak ada arahnya, karena ketuhanan itu fitrah. Ya, ketuhanan itu fitrah. Orang yang bilang nggak ada Tuhan lah, nggak percaya, itu lagi membohongi fitrahnya. Dan kita mesti sadar, setiap ateis itu bingung. Bingung. Dia hamba Allah, tapi dia nggak ngaku. Bingung. Bingung. Ya.
Barakallahu fikum, saran ana adalah tidak usah dipikirin, pertanyaannya nggak usah didengerin, tutup kuping daripada orang-orang ateis. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu udah nggak ada ujung-ujungnya, ya. Dan apa tujuan mereka dari bertanya seperti itu? Ya, apa tujuan mereka dari bertanya seperti itu? Dan Allah Maha mampu untuk menciptakan segala hal. Bagaimana memberikan nasihat kepada anak agar lebih mudah diterima dengan baik? Yang saya dapati, ya, seluruh nasihat itu pertama heart to heart, dari hati. Sesuatu dari hati ke hati, yang keluar dari hati akan, ya. Jadi ini perlu didasari sekali bahwa kita menasihati mereka tuh benar-benar dari hati ke hati. Dan mungkin orang tua punya ini. Dan yang kedua adalah seorang salaf itu mengatakan, nahnu ahwaju an nu'adha bil amal min an nu'adh bil aqwal. Kami lebih butuh dinasehati dengan perbuatan dibanding dinasehati dengan perkataan. Saya ulang. Kami lebih butuh dengan perbuatan dibanding dinasehati dengan perkataan. Jadi orang tua itu bisa nasihatinya adalah dengan perbuatan dia. Dan itu lebih ngena kepada anak-anak. Di samping itu, untuk khusus masalah anak, kayaknya kita memang sebagai orang tua tuh butuh banget ilmu-ilmu parenting, ya. Dan itu banyak juga alhamdulillah para asatidzah seperti Ustadz Abu Salma, ya, terus ada Kak Erlan, ya, banyak deh di YouTube, banyak banget itu yang bercerita tentang masalah edukasi anak-anak. Dan itu untuk orang tuanya kayaknya penting banget, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala benar-benar lengkap masukin Al-Qur'an ini turun dengan lengkap yang sangat luar biasa gitu loh. Masalah pendidikan anak juga di situ ada fuqaha, dan akhirnya bisa menjadi ritme-ritme cara kita memahami anak kita dan menasihati anak kita seperti apa. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Habis ya, insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Sudah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Host kita hari ini Pak Panji, jazakallahu khair, juga Pak Haiban tentunya, jazakallahu khair, dan setiap orang yang terlibat di masjid, kajian Masjid Al-Falah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, mengampuni dosa-dosa kita. Begitu juga untuk kedua orang tua kita, keturunan kita. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari azab-azab jahannam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakaha anta waliyuha maulah. Dan diberikan hati-hati yang suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhi dari syubhat-syubhat, teis, liberal dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai maut menjemput kita. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi, tsabbit qulubana ala dinik. Barakallahu fikum ikhwah sekalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan kajian hari, dan apabila kita mulai dengan basmalah, mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Sedikit Mas Panji, ya, silakan Pak. Nanti sore pada asar kita mulai pukul 15.30 ada kisah Islami untuk putra putri atau cucu, mungkin yang sudah punya cucu 16. Bisa ikut kajian setiap Sabtu pada asar. Jadi kita mulai 3:30, nanti ustadznya akan mengisi mulai pukul 4. Namun sebelumnya kita akan mengadakan acara interaksi dengan para peserta, khususnya untuk anak-anak, bisa hafalan Al-Quran, bisa doa ataupun yang lain. Dan untuk nanti sore akan disampaikan oleh Kak Dwi Kanvas dengan tema Kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Silakan bagi para peserta untuk bisa mengajak putra-putrinya atau cucunya atau ponakan-ponakannya agar bisa ikut juga kajian-kajian di Masjid Al-Falah. Kemudian untuk besok pagi pukul 9 sampai dengan pukul 10.30 bersama Ustadz Sarwat LCMA kajiannya. Kemudian juga ada kegiatan donor darah di Masjid Al-Falah.
mulai pukul 7 sampai dengan selesai. Silakan pada para jamaah yang ingin memberikan donor darahnya secara rutin, dan bagi yang pernah terkena COVID juga boleh, malah itu sangat baik ditunggu untuk penderita COVID yang lainnya yang memerlukan. Saya kira itu, Mas Panji, silakan ditutup, dan sekali lagi kami mohon dukungan dari para peserta. Silakan share info-info kajian Masjid Al-Falah dan berikan infak terbaik untuk mendukung kegiatan ini agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan ada salah satu keistimewaan untuk bisa memberikan donasi pada kajian-kajian ini, insya Allah pahalanya akan terus mengalir sampai dengan kita meninggal nanti. Demikian, Mas Panji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada jemaah, alhamdulillah jazakumullah khair yang sudah hadir pada hari ini. Jangan lupa nanti kita aplikasikan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Untuk jemaah yang punya anak, cucu, atau sepupu, bahkan adik-adik kecil bisa diajak nih untuk nanti sore kita kajian bersama. Nah, dongeng Islamnya oleh Kak Dwi Kanvas. Jazakumullah khair. Afwan bila ada salah kata yang telah saya sampaikan yang menyinggung hati para jamaah, baik dari lisan ataupun tulisan. Sekian dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.